Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Miss Ajeng. Jangan lupa subscribe video ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, kira-kira apa itu teknologi reproduksi pada tumbuhan? Adapun tujuan pembelajaran yang pertama menganalisis macam-macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang kedua, menganalisis manfaat teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian teknologi reproduksi adalah perkembangbiakan yang menggunakan peralatan dan prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk berupa individu baru. Teknologi reproduksi ini bisa dilakukan pada tumbuhan dan hewan. Nah, tujuan teknologi reproduksi tumbuhan itu untuk mengatasi kebutuhan pangan yang terus-menerus meningkat. Macam-macam teknologi reproduksi pada tumbuhan terdiri dari yang pertama itu hidroponik, yang kedua vertikultur, yang ketiga kultur jaringan. Nah, kita bahas satu-satu ya adik-adik. Nah, yang pertama itu hidroponik. Hidroponik adalah metode cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan nutrisi dan mineral dari dalam air tanpa menggunakan tanah. Media yang digunakan sebagai penyangga akar pada penanaman secara hidroponik terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada rockwool. Rockwool ini bentuk teksturnya seperti busa, lembut, dan mudah hancur. Yang kedua ada arang sekam. Arang sekamnya itu bahan dasarnya dari sekam padi yang dibakar tidak sempurna. Yang ketiga itu ada kokopit. Kokopit ini bahan dasarnya dari sabuk kelapa yang dihaluskan sehingga menjadi seperti ini. Bagaimana penyerapan nutrisi pada tumbuhan hidroponik? Prinsip penyerapan nutrisi pada sistem hidroponik menggunakan air yang mengalir. Nah, perhatikan gambar ini. Ada wadah yang berisi air kan? Kemudian, air ini dialirkan menggunakan instalasi dengan menggunakan aliran listrik, sehingga nutrisi dapat terserap langsung oleh akar. Kemudian, nah ini ada yang dinamakan TDS meter. Nah, TDS meter ini adalah alat ukur kadar nutrisi hidroponik dalam satuan ppm. 3 tahapan melakukan hidroponik. Yang pertama, itu melakukan penyemaian. Penyemaian ini adalah proses menyemai dari biji menjadi bibit yang sudah siap ditanam. Tahap yang kedua itu peremajaan. Peremajaan ini adalah tahap pindah tanam sebelum dewasa. Nah, yang ketiga, tahap dewasa atau tahap siap dipanen. Kita lanjut ya adik-adik. Selanjutnya itu ada vertikultur. Vertikultur ini adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat dengan bertujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Media yang dipakai biasanya dari pipa dan botol-botol bekas. Selanjutnya, kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini adalah metode perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman. Sel atau organ bagian tersebut kemudian ditumbuhkan dalam kondisi steril di medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon sampai tumbuh bagian baru, terbentuknya akar, batang, dan daun. Nah, ada 5 tahapan yang dilakukan dalam proses kultur jaringan. Yang pertama itu pengambilan eksplan dari induknya. Nah, nanti eksplan ini akan tumbuh membentuk kalus. Kalus berkembang menjadi plantlet. Plantlet sudah memiliki akar, batang, dan daun, kemudian dipindahkan penyesuaian lingkungan. Yang biasa kita sebut itu adalah aklimatisasi. Lalu
pindah tanam. Nah, kelebihan dari kultur jaringan ini adalah yang pertama, menghasilkan banyak individu dalam waktu cepat. Kemudian, semua tumbuhan dapat diperbanyak dengan kultur jaringan. Nah, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya video ini. Assalamualaikum.